episode sebelumnya. Dari ribuan peserta yang masuk dan setelah melalui live audisi di 3 region, terpilihlah 9 peserta terbaik dalam Diplomat Success Challenge 2014. Rian dengan ide bisnis alat musik kahon. Aceng dengan ide bisnis 3A++ Clinic. Lukman dengan ide bisnis Matka Game. Ali dengan ide bisnis Batu Bataha. Mardalina dengan ide bisnis Eau de Gris Aloe Vera Cosmetics. Fitran dengan ide bisnis Fitran Beverages. Rihan dengan ide bisnis Hot Chocolate Aren. Renaldi dengan ide bisnis Klepon Buah. Imas dengan ide bisnis pemadamkelaparan.com. Siapa sajakah yang akan mendapatkan total hadiah usaha sebesar 1 miliar rupiah? 90% deh. Pasti bisa lolos ke grand final buat tahap selanjutnya gitu. Emang dari dulu cita-cita saya ingin jadi wirausahawan. Saya ingin ilmu yang saya pelajari selama ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya akan merubah dari inefisiensi menjadi efisiensi, dari inefektivitas menjadi efektif. Semangat yang selalu membara untuk memoderasikan ide bisnis saya. Saya merasa bahwa jiwa entrepreneur saya sangat kuat. Produk saya adalah produk organik terbaik karya tangan anak Indonesia. Saya ingin menjadi pengusaha di masa muda ini dan bebas finansial dari orang tua. Karena saya orang yang pantas untuk jadi pemenang di Diplomat Success Challenge 2014. Selamat malam dan salam diplomat. Setelah terpilihnya 9 challengers dalam Diplomat Success Challenge 2014, kini mereka harus melewati tantangan demi tantangan untuk dapat mewujudkan impian mereka. Apakah mereka sanggup melewatinya? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Ke-9 challengers diberangkatkan ke Surabaya untuk melakukan tantangan selanjutnya, yaitu Market Challenge. Challengers, sekarang ini kalian akan melakukan kuis. Bisa kita mulai dari sekarang. Sebelum melakukan Market Challenge, para challengers melakukan pemilihan tim dengan cara menjawab pertanyaan dari panitia. Siapa yang dapat skor tertinggi berhak memilih 4 anggota timnya. Dan yang berada di posisi kedua tertinggi mendapatkan 3 anggota timnya. Dan hasilnya adalah Ali sebagai leader tim Black memilih Lukman, Rian, Fitran, dan Imas. Sementara Rihan sebagai leader tim Gold dengan anggota Aceng, Renaldi, dan Mardalina. Saya kira teman-teman yang sudah kita pilih lebih baik, senang dan sudah biasa. Karena memang saya tidak. Baiklah challengers, kalian sudah terbagi dalam grup. Dan sekarang, yang akan memberikan tugas Market Challenge untuk kalian adalah salah satu Dewan Komisioner. Kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah kompetisi dan hidup itu adalah sebuah tantangan. Tantangan yang segera para challengers harus hadapi adalah Market Challenge. Kami akan menantang para challengers, ya, bagaimana dalam waktu tertentu akan kami beri modal dalam jumlah tertentu, manfaatkan itu, ya. Dalam waktu tertentu itu Anda harus kembali lagi kepada kami dan tim yang menang adalah yang mencetak profit paling tinggi. Ya, tim dengan profit yang lebih rendah atau malah rugi, ya pasti dari situlah akan ada yang dieliminasi. Apa tantangan kita? Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Wismilak Diplomat telah sukses menjaga kualitas selama 25 tahun. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Lapar nih.
cari makan yuk. Sana aja ada pop mie, enak, praktis lagi. Gue cari yang lain aja deh. Udah, pop mie aja, siapa tahu ada cewek cakep lewat. Cewek cakep dari Hong Kong. Pop mie lebih gede, lebih puas. Pakai Yummy Chunkies, nikmat abis. Excuse me, alamat ini di mana? Kamu dari mana? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Untung kita makan pop mie. Dari Hong Kong nih. Pop mie bikin lo nggak ketinggalan momen seru. Passion bikin gue lakuin yang gue cintai, filmmaking. Di alam ini, gue merasa bebas. Gue mau berbagi kebebasan yang gue rasain lewat karya gue. Memang banyak hal tak terduga, tapi gue gak akan berhenti sampai dapat adegan bermakna. Dengan passion, gue bisa lakuin lebih dari yang bisa dibayangkan. This is my passion. I choose, I live. Diplomat Mild. Menggoda seperti coklat, mewah seperti emas. Apapun pilihanmu, godaan wanginya tak tertahankan. Dark and Gold Temptation baru, hanya dari Axe. Passion bikin gue lakuin yang gue cintai, filmmaking. Di alam ini, gue merasa bebas. Gue mau berbagi kebebasan yang gue rasain lewat karya gue. Memang banyak hal tak terduga, tapi gue gak akan berhenti sampai dapat adegan bermakna. Dengan passion, gue bisa lakuin lebih dari yang bisa dibayangkan. This is my passion. I choose, I live. Diplomat Mild. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Apa tantangan kita? Inilah tantangannya. Ada beras, ada gula merah, ada asam jawa, ya, ada madu, ada serai, ada bawang, ada hubungannya dengan ini, dan saya pastikan challengers akan segera tahu. Good luck. Kota Surabaya merupakan salah satu poros perekonomian Indonesia. Dan saat ini para challengers akan berkunjung ke salah satu bisnis usaha di kota itu yang akan menjadi inspirasi mereka untuk menjadi seorang entrepreneur sejati. Kini, para challengers menuju ke Jamu Ibu dan bertemu dengan Bapak Steven untuk mendapatkan product knowledge guna menghadapi tantangan Market Challenge. Pasar Atom merupakan lokasi Market Challenge di kota Surabaya. Di sini, para challengers yang telah terbagi dalam 2 tim berjualan produk jamu ibu di 2 spot yang berbeda di Pasar Atom. Ayo pergi bang, ambil bag boy. Dan pada waktu yang telah ditentukan, kedua tim harus bertukar spot. Itu sih sampai ngagetin pembelinya, masnya maksa banget sampai pembelinya, lo tak kira apa mas kayak gitu. Ternyata begitu nyampe di sana jauh sekali berbeda dengan yang dalam bayangan. Ya disenyumin noleh aja enggak. Jadi berasa sekali kalau I am the invisible one. Saya dan teman-teman marketing lain tuh orang tuh nggak mau ngeliatin, noleh aja enggak. Fungsi Mas Rehan sebagai leader sangat baik di kelompok gue. Artinya karena Mas Rehan itu bisa menghandle setiap teman-teman yang merasa kepanikan ketika produknya belum habis. Ya, jadi ketika katakan Mas saya kurang 1 box, tapi waktunya udah mau switch, udah tenang Pak. Enggak, maksudnya semua orang di Atom ini nggak mungkin lah udah dijajah sama teman-teman yang lain, pasti ada, kamu tenang. Ya itu bisa menghandle semua teman-teman yang panik. Rp50.000 beli barang,
laku, putar beli lagi. Iya. Jadi kita beli 70 pak itu pakai uang yang sama. Jadi intinya gini, daya beli kita. Contohnya sampai ini saya ya 86 itu 400. Nah keuntungan saya ternyata hanya 11.700. 7 tambah 6 tambah 2 tambah 3 18 kan? Tapi kalau nota yang salah gimana? Tapi harusnya ada angka 5 yang salah. Tapi di sini nggak ada loh. Setelah dua tim menghadapi market challenge di kota Surabaya yang menitik beratkan kepada selling, mereka harus mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Dewan Komisioner. Mereka akan dinilai berdasarkan 3P. Paham seberapa jauh mereka memahami tugas yang harus mereka lakukan? Piawai, seperti apa keahlian mereka ketika menjalankan tugas tersebut? Dan persona, yaitu secara keseluruhan seperti apa performance mereka ketika menjalani tantangan tersebut. Apa hasilnya? Bagaimana penilaian Dewan Komisioner? Temukan jawabannya sesaat lagi. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Totalitas, ciptakan kualitas terbaik. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Baju kesukaanku. Duh, ini cuma bisa pakai pemutih. Lihat, labelnya bilang jangan pakai pemutih. Pemutih bikin pakaian kuning dan warna jadi pudar. Terus pakai apa lagi? Vanish. Jangan. Tenang, Vanish tidak merusak warna. Vanish aman untuk warna dan serat pakaian. Wow, Vanish aman untuk warna dan lembut pada serat. Vanish, hilangkan noda, aman bagi warna dan serat pakaian. Wismillah Diplomat telah sukses menjaga kualitas selama 25 tahun. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Lapar nih, cari makan yuk. Sana aja ada pop mie, enak, praktis lagi. Gue cari yang lain aja deh. Dah, pop mie aja, siapa tahu ada cewek cakep lewat. Cewek cakep dari Hong Kong. Pop mie lebih gede, lebih puas. Pakai Yummy Chunkies, nikmat abis. Excuse me, alamat ini di mana? Kamu dari mana? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Tuh kita makan pop mie. Dari Hong Kong nih. Pop mie bikin lo nggak ketinggalan momen seru. Passion bikin gue lakuin yang gue cintai, filmmaking. Di alam ini, gue merasa bebas. Gue mau berbagi kebebasan yang gue rasain lewat karya gue. Memang banyak hal tak terduga, tapi gue gak akan berhenti sampai dapat adegan bermakna. Dengan passion, gue bisa lakuin lebih dari yang bisa dibayangkan. This is my passion. I choose, I live. Diplomat Mild. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Selamat siang, kami dari Timkop. Kami akan mempresentasikan hasil dari market challenge kemarin. Perasaan pagi ini mau penjurian, deg-degan. Kami sudah siap, kami kompak. Bingung. Campur aduk perasaannya. Kami akan memasarkan produk jamu itu. Bukan sembarang jamu, ini adalah jamu dengan produk terbaru, yaitu Rosella, jahe, beras kencur, dan temulawak. Tapi tidak semua produk ini kami jual. Dalam artian kami punya strategi tersendiri. Kami menggunakan strategi untuk menjual di pasar atau Surabaya bagaimana? Teman-teman, kami mufakat untuk 40%. 60% di mana? Saving. Kami tidak membelanjakan. Dasarnya apa kok kamu menentukan 40% harus di spend, harus dibelanjakan, 60% ditahan? Dasarnya apa? Saya menyiapkan strategi dan riset untuk menyerang. Lebih baik perputaran kecil menguntungkan daripada kita harus gambling. Karena gini, untuk memenangkan suatu kompetisi hanya dua hal: jatuh yang terbaik dan jatuhkan lawan. Teman-teman kami di tim Black, mereka menjual
harganya 9.000 dan 10.000. Mereka taat peraturan, kami tidak. Ini strategi. Saya agak shock gitu begitu Rihan sebagai leader mengatakan jadi yang terbaik dan jatuhkan lawan. Motonya dia sendiri atau moto dari tim? Aceh? Kenapa Anda diam aja? Berarti Anda setuju dong? Tiba-tiba pas dia presentasi, dia bilang seperti itu juga kaget gitu. Tapi kan saya nggak mungkin memotong dong. Kamu jangan ngomong kayak gitu, kan nggak mungkin kan. Jadi saya diam aja gitu. Karena menghargai sebetulnya ya. Tapi ini fatal loh. Iya. Ini fatal. Ini filosofi yang akan menjadi karakter Anda menjadi seorang pengusaha ke depan. Nggak sehat kalau Anda mau menjatuhkan orang lain. Oke, Marda? Dari uang marketing yang saya baca, Yes. memang sangat tidak baik ketika kita menjelekan kompetitor kita. Oh, iya. Karena kompetitor ada untuk membuat kita. Anda teoritis saja. Tapi Loh, yang Anda mengutip-ngutip dari buku, Anda nggak laksanakan. Tapi dalam itu kan masalah individual, Bu. Loh, masalah individual harus Anda perjuangkan. Kalau Anda di dalam satu tim yang tidak etis, Anda akan masuk sebagai orang yang tidak etis. Dibilang tim yang tidak etis oleh Dewan Komisioner itu satu hal yang menjadi kepukulan balik. Kenapa? Saya mau tanya lagi, tapi Bu Antarina langsung motong bilang, kamu tuh ngeyel banget deh. As a team, menurut kamu udah bagus? Ya. Penjualannya udah maksimal? Sudah maksimal. Profitnya udah maksimal? Sudah maksimal. Oke, Marda, berapa kamu jual? 63.200. Modal dikasih 50.000. Kamu dikasih waktu berapa jam? 4 jam hanya mendapatkan 13.200. Is it good? Berapa penjualan? 63.800. Kamu dikasih modal 50.000, kasih waktu 4 jam hanya menghasilkan ya 13.800. Sangat tidak oke menurut saya. Saya baru sadar gitu, ternyata memang jadi bisnis yang sukses itu tidak mudah. Laporan sebulan Market Challenge tim Blank. Kalau untuk tim pesimis, karena kinerja tim secara keseluruhan nggak bagus. Kamu 50.000, kamu beli berapa pertama? 4 produk. Lukman? 5 produk. Imas? 5. Fitran? 5. Kamu? Saya 6. Keputusan masing-masing pembelian berapa gitu ya? Iya. Penjualanmu secara pack banyak sekali dibandingkan goal, kamu lebih banyak. Tapi kamu tidak melihat loh, ternyata laku. Nggak ada pikiran, jangan-jangan kalau dijual dengan harga lebih tinggi juga laku loh. Pada waktu produk knowledge, kita sempat bertanya 9.000 apakah harga jalan tertinggi. Dan jawabannya adalah harga yang disarankan. Karena menurut saya, Anda tidak maksimal. Strategi pemasaran. Masing-masing punya pendapat dan itu diyakini benar. Fitran menurut saya dominan dengan 21. Oh, keren. Iya. Tapi Imas dan Lukman cuma 9. Tapi ada sebagian lagi rekan anggota tim yang menjualkan lebih dari 9.000 agar keuntungan dari tim ini meningkat, Pak. Teman itu siapa? Yang menjual di atas 9.000 siapa? Saya, Pak. Oh iya, bukan teman dong, Anda ya? Ya. Kamu solo player, kamu nyolong start, belum boleh jualan, kamu udah jualan, ngambil jatah bosmu ya. Agak terganggu dengan pola pikir, dengan caranya si Fitranto. Dan itu membuktikan dia yang ingin eksis secara individu. Gitu. Saya bersumpah, saya sebenarnya tidak tahu bahwa calon pembeli itu sudah ditawarkan oleh saudara Ali. Tidak tahu, saya tidak tahu. Sampai selesai terjadi transaksi. Ya, sampai mbaknya itu beli ini, mbaknya ngasih uang ke saya, Mas Ali baru datang loh, kok sampean. Kalau yang lain kayak si Fitran, dia gini langsung gitu, tapi kan nggak punya sopan santun. Kurang sopan. Kurang sopan. Sampai ibunya sampai kaget. Aduh. Fitran. Anda diam dengan Kita diberi 2 telinga dan satu mulut. Oleh karena itulah harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Oke, Mas, your turn. Jadi saya Menghalangi jalan. Dengerin dulu. jadi gimana ya posisinya? Oh, posisinya, bukan perkataannya. Oh iya, tapi juga jadi tuh kayak dia tuh nunggu-nunggu gitu loh. Ya memang. Iya. Ya, jadi lebih baik yang kemar-kemar kayak Anda gitu. Oh enggak. Sudah mulai terlihat seperti apa karakternya. Saat itu mungkin konsumen saya lihat beberapa ada yang memang sudah menolak gitu. Karena sudah ditolak tidak mau pergi, akhirnya yaudah saya beli aja. Membeli supaya
saudara Fitran ini ya pergi. Saya assume menurut kamu Fitran melakukan cara menjual yang agak-agak merendahkan produk, gitu ya? No, mengganggu maksudnya. Mengganggu konsumen. Tipe orang yang menghalalkan segala cara buat mendapatkan sesuatu gitu. Saya usaha ini, saya ingin mengeluarkan kemampuan yang saya miliki ini hanya untuk tim. Sorry, untuk memperjelas ya, antara Imas dan Lukman itu kan penjualannya sama ya 9 pak ya. Tapi keuntungannya Imas lebih tinggi daripada Lukman. Saya nggak ngerti kelompok ini ya. Kalau Anda bilang itu 9 pak salah, kenapa Anda tulis 9 pak? Mengenai pencatatan, itu benar-benar salah satu hal yang fatal. Kesalahan kita dari awal, kita tidak membuat jurnal pembelian. Tidak punya pencatatan. Secara sederhana tidak punya pencatatan. Yang kita ambil ini semua total hanya pack yang kita beli dari counter. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang ternyata pembeliannya itu bukan 9 pack, itu kenapa? Iya, tidak dicatat karena kita asumsikan ini adalah total pack yang kita jual di tim. Karena kita punya strategi kalau barang tidak ada dijual di tim. Jadi apapun yang dibeli di tim itu totalnya muter di situ. Pasti ada yang berkurang dong. Kalau ini totalnya adalah Sian, 66 pak adalah total kan? Iya. Betul kan? Iya, betul. Kalau Imas dari 9 naik ke 17, berarti ada yang kurang dong. Ya, dan bukan itu aja. Ya Kalau itu, Rian makanya saya bilang. 15 pak 23.500, masa Anda 17 pak cuma 18.000? Banyak yang kurang dan jadi pertanyaan besar gitu yang kita nggak bisa jawab. Oke, saya nggak bisa terima loh dengan kinerja pencapaian dari tim Black. Punya privilege 5 orang, 2 orang dari Surabaya. Tidak maksimal. Perasaan kecewa kan saya sudah bekerja maksimal agar profit tim ini meningkat dengan cara menjual produk ini sebanyak-banyaknya. Ternyata anggapan mereka malah sebaliknya, tidak memberikan dampak yang baik kepada saya, tapi saya juga menerima masukan kepada mereka sehingga saya nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalian sudah merasa berkontribusi ke tim, tapi nyatanya tim Anda bukan tim yang baik menurut saya. Kita akan umumkan, tapi kalau melihat hasil tim seperti ini akan sangat ketat hasilnya. Penilaian kami adalah dari 3P, ya, paham, piawai, dan persona. Yang menang adalah tim dengan hasil, ya, proceeds, ya, hasil cash. Setelah kita kurangi dengan modal yang Anda terima, yang hasilnya secara persentase itu paling besar. %57,24%. Kalau angka gold lebih tinggi dari 57,24, Anda sebagai tim pemenang. Dan hasilnya adalah 59,65. Jadi aturan mainnya, tim yang menang semua anggota timnya lolos ke babak selanjutnya. Ya, sekarang saatnya kami Dewan Komisioner harus memutuskan siapa di antara kalian berlima yang harus meninggalkan ajang Diplomat Sukses Challenge 2014 ini. Pertama kali, Rian, Anda lolos. Lukman dan Imas, Anda maju 1 langkah. Anda berdua lolos ke babak selanjutnya. Fitran dan Ali. Jadi Fitran, kami mempunyai catatan mengenai apa yang Anda lakukan di Market Challenge ini yang paling banyak kelemahan. Sedangkan Ali, di sini memang tanggung jawab seorang leader cukup berat. Anda sebagai leader memang belum sempurna, ya, belum maksimal. Jadi tolong Anda berdua lepaskan medali yang Anda kenakan. Salah satu dari kalian akan saya cabut medalinya, dan yang saya cabut akan
meninggalkan ruangan ini. Siapa di antara para challengers yang akan pertama kali tereliminasi dan mimpinya harus terhenti dalam Diplomat Success Challenge 2014 ini? Temukan jawabannya minggu depan di waktu yang sama. Saya Indra Herlambang, selamat malam dan salam diplomat. Pemimpin masalah aura, Anda merasa Anda lebih baik? Karena dua orang anggota lainnya tidak berusaha untuk menengahi guna kepentingan tim. Saya kalau ngeliat ini, saya pikir ini iklan restoran ini. Saya kasih tahu ya, seorang pemimpin yang baik adalah orang yang bisa memanfaatkan kekuatan orang dan membantu kelemahan orang.